Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Sri Maharani dan rekan saya Muawanah Putri Alvaro. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Ekonomi Perbankan A akan menyampaikan sedikit materi tentang Market Power of Banking. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada inti materi. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu apa itu kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat diartikan sebagai situasi di mana bank dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Bank dapat melakukannya karena penurunan permintaan yang biasanya diakibatkan oleh kenaikan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi oleh pendapatan marginal tambahan yang diperoleh dari kenaikan harga. Nah, keadaan ini secara luas didefinisikan sebagai kekuatan pasar. Selanjutnya, model Iwata pada 1974. Model Iwata ini memungkinkan estimasi nilai variasi konjektur untuk masing-masing bank yang memasok produk homogen di pasar oligopolistik. Masalah umum dengan menggunakan model Iwata yaitu adanya kenyataan bahwa beberapa penentu profitabilitas yang telah diidentifikasi saling terkait dan tidak dapat diamati dalam prakteknya. Untuk memecahkan masalah identifikasi yang mungkin terjadi, khususnya saat menerapkan model Iwata secara empiris, kita biasanya mulai dengan mendefinisikan serangkaian asumsi yang membatasi. Dalam hal ini, model Iwata mengasumsikan bahwa P dan MSI adalah fungsi yang ketat dari variabel eksogen dan eta elastisitas permintaan adalah konstan. Sekarang kita bisa mendapatkan secara tidak langsung perkiraan variasi konjektur lambda I dengan memperkirakan fungsi permintaan pasar dan fungsi biaya untuk masing-masing bank untuk mengukur variasi dugaan untuk setiap bank. Penerapan model ini pada industri perbankan sulit dilakukan, terutama untuk industri Eropa, karena data mikro untuk struktur biaya dan produksi untuk produk bank yang homogen langka, bahkan sama sekali tidak ada. Selanjutnya yaitu model Bresnahan. Model ini dikemukakan oleh Bresnahan dan Lau pada tahun 1982 yang mana menganggap semua bank adalah sama dan identik dengan melakukan analisis agregat. Dalam model jangka pendek, menentukan tingkat kekuatan pasar di pasar perbankan dan mengambil rata-rata atas persamaan 4.2 sehingga diperoleh persamaan 5.2 dan sama dengan 5.3. Bresnahan dan Lau menyajikan model jangka pendek untuk empiris penentuan kekuatan pasar bank rata-rata berbasis pada sigma data time series industri. Parameter variasi konjektur P sama dengan 1 plus D dengan 0 sama dengan P sama dengan 1 ditentukan oleh estimasi simultan dari permintaan pasar dan kurva penawaran. Bank memaksimalkan keuntungan mereka dengan menyamarkan biaya marginal dan pendapatan marginal yang dirasakan. Pendapatan marginal yang dirasakan bertepatan dengan harga permintaan dan equilibrium kompetitif, dan pendapatan marginal industri di ekstrim kolusif. Model Bresnan pada paradigma intermediasi bank seperti dalam Schaeffer pada tahun 1989 sampai 1993 mengasumsikan bahwa bank menghasilkan satu produk menggunakan beberapa faktor input.
Model ini memisahkan biaya dari kedua aktivitas perbankan, antara lain mengembalikan atau mengabaikan saling ketergantungan fungsi biaya untuk kedua produk, dengan memperkirakan hubungan permintaan dan penawaran secara terpisah untuk pasar deposito dan pinjaman. Selanjutnya, hasil estimasi pasar untuk fasilitas simpanan. Model Bresnan empiris telah diterapkan pada pasar deposito dan pinjaman di beberapa negara, antara lain Belgia, Prancis, Jerman, Italia, dan beberapa negara lainnya. Untuk setiap negara secara terpisah, serta untuk semua negara secara bersama-samaan. Pertama, kita akan membahas pasar untuk fasilitas simpanan. Persamaan kuantitas menentukan volume simpanan dalam kaitannya dengan harga atau suku bunga simpanan dan variabel eksogen dari dalam fungsi permintaan, seperti suku bunga uang atau tingkat uang pemerintah, volume PDB, pengangguran, dan inflasi. Deposito didefinisikan sebagai deposit atau jumlah dari tabungan dan ditentukan oleh indeks harga yang tersedia. Hasil di seluruh UI untuk pasar fasilitas simpanan, yaitu variabel dari persamaan suku bunga simpanan merupakan suku bunga pemerintah atau bebas risiko. Suku bunga simpanan kira-kira 2/3 dari suku bunga pemerintah. Biaya marginal atau variabel penawaran lainnya hampir tidak berpengaruh. Hasil satu negara untuk pasar fasilitas simpanan. Terlepas dari suku bunga deposito, satu variabel lintas sampai istilah terbukti signifikan dalam persamaan deposito real untuk setiap negara kecuali Belgia, di mana baik koefisien suku bunga deposito maupun koefisien lintas tidak signifikan. Tidak memperkirakan persamaan suku bunga deposito untuk negara tersebut dan tidak dapat menentukan penurunan harga yang berguna. Variabel permintaan PDB real adalah signifikan dengan tanda kanan di semua negara. Juga koefisien tingkat pemerintah memiliki tanda yang benar dimanapun tanda itu signifikan. Selanjutnya yaitu hasil estimasi untuk pasar pinjaman. Pasar kedua yaitu pasar pinjaman, yang mana persamaan kuantitas menentukan volume pinjaman real. Variabel pinjaman hubungan negatif dengan harga, suku bunga pinjaman, dan berhubungan positif dengan peningkatan aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh pendapatan PDB real yang lebih tinggi dan tingkat pemanfaatan modal yang lebih tinggi. Pengangguran dapat menjadi indikator lain dari aktivitas yang sentimen di ekonomi, yang juga mencerminkan ketidakseimbangan struktural. Hasil di seluruh UI untuk pasar pinjaman, yaitu semua variabel permintaan dari persamaan pinjaman real memiliki koefisien yang signifikan dengan tanda yang benar. Kedua koefisien lintas jangka juga signifikan. Bersama dengan koefisien suku bunga pinjaman, keduanya merupakan variabel Markov dalam persamaan suku bunga pinjaman. Variabel penjelasan dari persamaan suku bunga pinjaman yaitu suku bunga pemerintah dengan koefisien 0,964, sedangkan pinjaman real juga signifikan. Hasil krusial yaitu parameternya Pi dari Markov mengukur penggunaan kekuatan pasar pinjaman Bank UI. Koefisien ini menunjukkan secara signifikan penolakan terhadap persaingan sempurna di pasar pinjaman. Selanjutnya yaitu aplikasi Bresnan. Aplikasi Bresnan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, Schaeffer pada tahun 1989 menolak perilaku kolusif untuk sampel Bank Amerika Serikat, dan Schaeffer juga menemukan bahwa bank di Kanada atau Bank Kanada kompetitif untuk periode 1965 sampai 1989
meskipun pasarnya relatif terkonsentrasi. Yang kedua, Rich and Kim pada tahun 1994 menunjukkan bahwa perilaku Cournot ditolak dalam sistem perbankan Norwegia. Yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Suominen pada tahun 1994 yang menyatakan perkiraan untuk pi tidak jauh berbeda dari 0 pada tingkat 5% atau menunjukkan persaingan yang kuat untuk periode pada tahun 1960 sampai 1984 di tengah tingkat suku bunga yang diatur dengan ketat. Pada tahun yang keempat dikemukakan oleh Fuentes dan Ster pada tahun 1998 menemukan bahwa konsolidasi bank di Spanyol tidak menurunkan tingkat persaingan. Yang kelima, pada tahun 1999 yang dikemukakan oleh Ribbon dan Yosha mengemukakan pasar perbankan Israel yang sangat terkonsentrasi dan menemukan signifikansi jika menurun kekuatan pasar di pasar deposito dan pinjaman. Selanjutnya, yang terakhir, pada tahun 2000 yang dikemukakan oleh Angelini dan Caroline menyimpulkan bahwa meskipun konsentrasi pasar meningkat di Italia, tingkat persaingan belum melemah. Selanjutnya, Panzaros. Sebagian besar model yang digunakan di sini mengasumsikan kompetisi Cournot. Sebenarnya ini adalah asumsi dalam model oleh Cowling pada 1974, di mana kerangka dasar diturunkan. Pengecualian penting adalah model Panzaros. Selain fakta bahwa informasi harga terkenal langka dan tidak dapat diandalkan untuk pasar perbankan, tidak banyak yang diketahui tentang peran persaingan Cournot dan Bertrand masing-masing dalam perbankan. Namun dengan komitmen kuantitas, model Panzaros direduksi menjadi model Cournot dasar. Metode yang dikembangkan oleh Panzer dan Ross pada tahun 1987 mengestimasi kompetitif perilaku bank berdasarkan sifat statis komparatif, bentuk tereduksi persamaan pendapatan berdasarkan data pengampang. Panzer dan Ross menunjukkan bahwa jika metode mereka ingin menghasilkan hasil yang masuk akal, maka bank harus beroperasi dalam equilibrium jangka panjang. Artinya, jumlah bank harus endogen terhadap model. Sementara kinerja bank perlu dipengaruhi oleh tindakan pelaku pasar lainnya. Kemudian model tersebut mengasumsikan elastisitas harga permintaan eta lebih besar dari kesatuan dan struktur biaya yang homogen. Untuk mendapatkan output equilibrium dan jumlah equilibrium bank, keuntungan dimaksimalkan baik di bank maupun di tingkat industri ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam equilibrium, batasan keuntungan 0 berlaku di tingkat pasar. Selanjutnya, struktur perilaku kinerja atau Structure Conduct Performance atau yang biasa kita kenal sebagai SCP, yang mengasumsikan bahwa struktur pasar mempengaruhi perilaku bank, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja bank juga. Dalam pasar dengan konsentrasi yang lebih tinggi, bank lebih cenderung menunjukkan perilaku kolusif dan sewa oligopoli mereka meningkatkan kinerja atau profitabilitasnya. Di sini, perilaku tidak dapat diamati dan diukur secara tidak langsung melalui konsentrasi pasar, meskipun hipotesis SCP tidak memiliki landasan formal.
kita dapat menggunakan model laba dasar kita untuk mendapatkan hubungan SJP. Kemudian model Cournot. Dalam menurunkan model SJP pada bagian sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa semua bank bereaksi serupa terhadap peningkatan konsentrasi pasar dan bahwa mereka mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan demikian, kami telah secara implisit membahas salah satu kelemahan utama hipotesis SJP, yaitu pilihan ukuran untuk konsentrasi pasar. Nah, inilah alasan mengapa model SJP menjadi sasaran kritik. Misalnya, gagasan bahwa semua bank mendapatkan keuntungan yang sama dari tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, yang bertentangan dengan banyak literatur teoritis yang mengidentifikasi perilaku kelompok strategis dan dengan lebih elegan menerjemahkan struktur pasar asimetris menjadi perbedaan kinerja. Model Cournot ini tidak mengukur hubungan yang persis sama dengan model SJP, sedangkan yang terakhir berkontribusi pada dampak struktur pasar. Yang pertama berfokus pada pangsa pasar bank individu. Akan tetapi, dalam melakukannya, model ini lebih akurat menangkap struktur pasar yang asimetris, perbedaan dalam struktur biaya, dan perilaku kolusif. Selanjutnya, pendekatan Stigler. Dengan adanya asumsi de facto perilaku kolusi, sejauh mana bank akan terlibat dalam perilaku kolusif secara langsung dan positif terkait dengan pangsa pasar mereka. Peningkatan pangsa pasar mengarah ke peningkatan dalam kesadaran dan dengan demikian menjadi perilaku kolusif. Untuk membuktikannya, kita mulai dari aturan Stigler bahwa penetapan harga merupakan perilaku perusahaan yang harus disimpulkan dari cara pelanggan mereka bereaksi. Asumsinya adalah bahwa di sini tidak ada pemotongan harga yang kompetitif jika tidak ada pergeseran pembeli di antara penjual. Dengan demikian, semakin kuat loyalitas nasabah, semakin kecil kemungkinan bank berperilaku kolusif. Secara intuitif, semakin kuat loyalitas pelanggan, semakin kecil keuntungan yang akan diperoleh bank dengan memotong harga. Bank tidak perlu melakukannya untuk mempertahankan pelanggan lama dan juga tidak berharap untuk mendapatkan banyak pelanggan baru. Istilah dari model Cournot dinamis adalah semakin rendah variasi dugaan, maka semakin besar kemungkinan bank untuk terlibat dalam berperilaku kolusif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.